Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi judul materi yang diambil itu eksplorasi mikroba berdasarkan habitatnya. Habitat yang kami ambil itu ada 4, yaitu habitat di air yang akan dijelaskan oleh Aini. Yang kedua, habitat di tanah dijelaskan oleh Nabila. Yang ketiga, habitat di udara dijelaskan oleh Trianti. Yang keempat, habitat di tubuh manusia dijelaskan oleh Fawaz. Perkenalkan, nama saya Ani Fauzia Hanun dari kelas 1C dengan NIM 4444240069 akan menjelaskan tentang bakteri atau mikroorganisme yang berada di habitat air. Untuk pengertiannya, mikroorganisme air merupakan habitat atau tempat hidupnya makhluk terkecil. Bahkan untuk melihat bentuk serta keindahannya kita butuh alat bantu menggunakan mikroskop. Naegleria fowleri adalah amoeba patogen yang dapat menyebabkan infeksi serius pada otak yang disebut PAM atau primary amoebic meningoencephalitis. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi langka pada sistem saraf pusat. Amoeba ini umumnya ditemukan di perairan air tawar hangat dan mampu bertahan pada suhu tinggi atau biasa disebut termofilik. Infeksi terjadi melalui hidung dan menuju otak dengan resiko lebih tinggi bagi individu yang sering berenang di perairan air tawar. Mikroorganisme ini memiliki struktur terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ada trofozoit atau aktif, yang kedua flagellata cepat bergerak, dan yang terakhir adalah kista atau dorman. Mikroba ini juga memiliki ciri-ciri yaitu menyukai panas seperti yang tadi saya bilang, yaitu termofilik dan tumbuh subur di air hangat hingga 46 derajat Celcius. Bakteri ini biasanya memakan bakteri, namun saat masuk ke tubuh manusia ia akan menggunakan otak sebagai sumber makanannya. Naegleria fowleri dianggap sebagai organisme yang hidup bebas karena tidak memerlukan inang untuk hidup. Naegleria fowleri ini berperan sebagai penyebab primary amoebic meningoencephalitis atau PAM atau penyakit amoeba pemakan otak. Selanjutnya yang kedua ada Cryptosporidium. Cryptosporidium ini adalah protozoa parasit yang sering ditemukan di air dan makanan yang terkontaminasi bakteri ini. Bakteri ini menyebabkan infeksi usus Cryptosporidium yang memicu diare parah. Cryptosporidium tahan terhadap disinfektan klorin, membuatnya sulit dihilangkan menggunakan air biasa. Infeksi biasanya terjadi melalui air yang terkontaminasi oositnya, baik di kolam renang, danau, sungai, atau air minum. Setelah tertelan, oosit melepaskan sporozoid yang menginfeksi sel epitel khusus. Cryptosporidium memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada oosit. Bentuk infeksius berukuran 4-6 mikrometer dengan dinding yang tebal, mengandung 4 sporozoid yang dilepaskan saat masuk ke tubuh inang. Yang kedua, struktur yang kedua ada sporozoid, bentuk bergerak yang dilepaskan dari oosit setelah terpapar enzim pencernaan dan menginfeksi sel epitel khusus. Struktur yang ketiga adalah trofozoid, tahap awal yang menempel pada sel epitel usus dan berkembang biak secara aseksual. Struktur yang keempat, meron, struktur aseksual yang menghasilkan merozoid untuk menginfeksi sel lain. Struktur yang kelima adalah merozoid, bentuk yang menginfeksi lebih banyak sel usus untuk melanjutkan siklus aseksual. Dan yang keenam ada mikrogamet dan makrogamet, gamet jantan dan betina yang bersatu membentuk oosit baru. Ciri-ciri Cryptosporidium adalah yang pertama memiliki 3 tahap perkembangan yaitu meron, gamon, dan oosit. Yang kedua berbentuk bulat dan berdiameter 4,2 hingga 5,4 mikrometer. Yang ketiga, fase oosit dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama di luar inang. Yang keempat, oosit Cryptosporidium dapat menambah banyak disinfektan umum termasuk disinfektan berbasis klorin. Peran bakteri ini berperan sebagai parasit mikroskopis yang dapat menyebabkan penyakit diare Cryptosporidiosis. Selanjutnya ada bakteri Legionella pneumophila.
Bakteri ini menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan infeksi serius, terutama pada orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Sering ditemukan di lingkungan berair seperti AC, pipa air, dan kolam hangat. Legionella pneumophila menginfeksi manusia melalui inhalasi aerosol yang terkontaminasi. Gejala infeksinya sangat mirip dengan pneumonia, yaitu termasuk demam tinggi, batuk, nyeri dada, sesak napas, mual, dan diare. Struktur bakteri Legionella pneumophila ada 3, yaitu yang pertama adalah flagella yang terdiri dari badan basal, struktur kait dan filamen. Yang kedua ada membran yang memiliki membran dalam dan luar yang khas pada bakteri gram negatif. Dan yang terakhir ada sistem sekresi yang memiliki sistem sekresi tipe 4.1 cm yang menyuntikkan protein efektor ke dalam sitosol inang. Ciri-ciri bakteri ini adalah bakteri gram negatif yang tipis dan agak phlemorphic. Bakteri ini berukuran 2 hingga 20 mikrometer. Yang ketiga ada bakteri ini tidak berkapsul, tidak bergerak, katalase positif dan oksidase positif lemah. Dan yang terakhir, bakteri ini adalah organisme yang rewel dan tidak tumbuh secara anaerobik atau pada media standar. Peran bakteri ini adalah merupakan penyebab utama penyakit Legionnaires yang merupakan infeksi paru-paru yang dapat ditularkan melalui aerosol atau tetesan air kecil yang terkontaminasi. Perkenalkan, nama saya Nabila Nura Syifah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis bakteri yang ada di dalam tanah. Yang pertama ada bakteri Clostridium dengan struktur pertama, dinding sel tersusun dari peptidoglikan memberikan bentuk dan perlindungan. Kedua, membran plasma mengatur pertukaran zat dengan lingkungan. Ketiga, sitoplasma berisi organel-organel seperti ribosom dan DNA. 4. Ribosom, tempat sintesis protein. 5. DNA materi genetik. 6. Granula penyimpanan cadangan makanan. 7. Kapsul polisakarida yang berfungsi melindungi sel dari fagositosis dan meningkatkan virulensi. Adapun ciri-ciri dari bakteri Clostridium, yang pertama merupakan bakteri gram positif berbentuk batang panjang. Kedua, bakteri ini bersifat anaerob, artinya tidak dapat tumbuh di hadapan oksigen. Ketiga, mampu membentuk spora yang tahan terhadap kondisi ekstrim, termasuk suhu tinggi dan lingkungan asam. Spora biasanya berbentuk bulat telur dan terletak sentral atau eksentrik dalam sel. 4. Bakteri ini memiliki suhu pertumbuhan optimal antara 30-37 derajat Celcius dan dapat bertahan pada pH 5-8. Adapun peran dari bakteri Clostridium, yang pertama sebagai dekomposisi bahan organik. Clostridium berkontribusi pada penguraian bahan organik, mengubah sisa tanaman dan hewan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini penting untuk siklus nutrisi di tanah. Dan fiksasi nitrogen, beberapa spesies Clostridium dapat melakukan fiksasi nitrogen, mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Ini membantu meningkatkan kesuburan tanah. Selanjutnya yang kedua ada bakteri Rhizobium dengan struktur memiliki membran luar yang terdiri dari lipopolisakarida dan eksopolisakarida. S berfungsi dalam pembentukan nodul dan perlindungan terhadap respon pemeliharaan tanaman. Adapun ciri-ciri dari bakteri Rhizobium, yang pertama biasanya memiliki bentuk bulat atau batang dengan ukuran sel berkisar antara 2 hingga 4 mikrometer. 2. Optimal pada pH 6-7 dan suhu 25-30 derajat Celcius. Bakteri ini termasuk dalam kelompok bakteri gram negatif, yang berarti mereka memiliki dinding sel yang tipis dan tidak menyerap warna gram, terlihat merah pada pewarnaan gram. Ketiga, bersifat aerobik, yang berarti memerlukan oksigen untuk pertumbuhan dan memiliki flagel yang memungkinkan mereka bergerak. 4. Warna pada bakteri Rhizobium ini yakni putih susu dan beberapa berwarna putih kehitaman atau kuning muda.
Adapun peran dari bakteri rhizobium, yang pertama dapat meningkatkan penyerapan fosfat oleh tanaman. Fosfat merupakan nutrisi penting untuk perkembangan akar dan pembentukan polong kedelai. Kedua, karena kemampuannya dalam melakukan fiksasi nitrogen, bakteri rhizobium sering digunakan sebagai pupuk hayati. Ketiga, membantu menambah nitrogen di udara dalam jumlah besar apabila bersimbiosis dengan tanaman kedelai. Selanjutnya yang ketiga, bakteri Streptomyces dengan struktur terdiri dari dinding sel yang mengandung peptidoglikan tanpa membran inti atau mitokondria. Mereka membentuk miselium vegetatif yang bercabang dengan diameter antara 0,5 sampai 2 mikrometer. Spora yang bertekstur berserabut dan dapat membentuk rantai spora pada substrat hifa. Spora ini memiliki berbagai warna termasuk putih, abu-abu, dan merah. Adapun ciri-ciri bakteri Streptomyces, pertama memiliki koloni yang keras, berbulu, dan seringkali tidak berpigmen. Dua, bakteri ini tumbuh optimal pada suhu 25-35 derajat Celcius dan pH 6,5 sampai 8. Ketiga, umumnya ditemukan di tanah, terutama di lingkungan yang kaya bahan organik dan dapat menginduksi ketahanan tanaman terhadap patogen. Adapun peran bakteri Streptomyces, pertama membantu menjaga tekstur dan kesuburan tanah. Bakteri ini mampu menguraikan residu organik yang sulit terurai. Kedua, dapat melindungi tanaman dari patogen yang ditularkan melalui tanah. Bakteri ini juga dapat melepaskan antibiotik di dalam jaringan tanaman untuk melindungi tanaman dari ancaman. Yang terakhir, berperan dalam pembentukan humus yang stabil, sehingga meningkatkan struktur tanah, penyimpanan nutrisi, dan retensi air. Di udara. Mikroorganisme yang ada di udara itu bersifat sementara dan beragam. Karena udara itu bukan suatu medium tempat mikroorganisme itu tumbuh, tetapi udara merupakan media pembawa partikulat, debu, dan tetesan cairan yang menjadi sumber hidup. Mikroorganisme itu beragam, salah satunya itu ada bakteri. Dekat merupakan contoh bakteri yang ada di udara atau lapisan atmosfer tertinggi. Yang pertama ada Bacillus sp. Bacillus sp adalah bakteri yang dapat ditemukan di berbagai habitat, salah satunya itu di lapisan atmosfer tertinggi seperti stratosfer dan mesosfer. Struktur Bacillus sp itu yang pertama ada dinding sel. Dinding sel Bacillus sp terdiri dari peptidoglican yang tebal yang memberikan kekuatan dan bentuk pada sel. Yang kedua ada membran sel. Membran sel itu berada di dalam dinding sel dan berfungsi sebagai penghalang selektif yang mengatur masuk dan keluarnya zat. Yang ketiga ada sitoplasma, yaitu bagian dalam sel yang mengandung ribosom, DNA, dan berbagai enzim yang diperlukan untuk metabolisme sel. Yang keempat ada nukleoid, merupakan area dalam sitoplasma yang mengandung DNA yang tidak terbungkus oleh membran inti. Yang kelima dari ribosom, merupakan organel kecil yang berfungsi dalam sintesis protein. Yang keenam ada flagella yang memungkinkan Bacillus sp bergerak. Yang ketujuh ada endospora. Bacillus sp dapat membentuk endospora yang sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti panas, radiasi, dan kekeringan. Ciri-ciri Bacillus sp yang pertama, memiliki dinding sel yang tebal yang mempertahankan pewarnaan geram. Yang kedua, berbentuk batang dengan ukuran diameter sekitar 1,2 sampai 1,5 mikrometer dan panjang sekitar 2 sampai 2,4 mikrometer. Yang ketiga, dapat membentuk endospora yang sangat tahan terhadap panas, radiasi, kekeringan, dan bahan kimia. Yang keempat, banyak spesies Bacillus yang memiliki flagella yang memungkinkan mereka untuk bergerak. Yang kelima, aerob atau fakultatif anaerob, dapat tumbuh dengan oksigen atau tanpa oksigen. Peranan Bacillus sp. Di atmosfer, Bacillus sp dapat berperan dalam siklus nitrogen melalui proses fiksasi nitrogen, di mana mereka mengubah nitrogen bebas N2 menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman seperti amonia NH3.
Yang kedua ada Micrococcus luteus. Micrococcus luteus adalah bakteri Coccus saprophytic yang tersusun dari tetra berpigmen dan bersifat saprophytic dalam famili Micrococcaceae. Micrococcus luteus ditemukan di beberapa tempat, salah satunya itu di udara. Struktur Micrococcus luteus yang pertama ada dinding sel. Dinding sel yang terdiri dari peptidobligan yang tebal berfungsi memberikan bentuk dan kekuatan pada sel. Yang kedua ada membran plasma. Membran plasma terletak di bawah dinding sel dan berfungsi sebagai penghalang selektif mengatur pertukaran zat dengan lingkungan. Yang ketiga, memiliki struktur sitoskeleton yang membantu mempertahankan bentuk sel dan mendukung proses internal seperti pembelahan sel. Yang keempat, ada kapsul. Beberapa slide yang dapat memiliki kapsul di luar dinding sel yang memberikan perlindungan tambahan dan membantu bakteri menghindari sistem kekebalan tubuh inang. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, berbentuk bulat atau kokus, seringkali tampak dalam kelompok tetrahedral atau berpasangan. Yang kedua, Micrococcus luteus tampak ungu setelah pewarnaan gram karena dinding selnya yang tebal. Yang ketiga, memiliki sifat aerobik. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk fermentasi beberapa jenis karbohidrat dan dapat mengurai senyawa organik tertentu. Yang kelima, non-motil atau tidak memiliki flagella sehingga tidak dapat bergerak secara aktif. Peranan Micrococcus luteus. Yang pertama, dapat membantu dalam proses degrasi polutan organik di udara. Yang kedua, dapat menjadi salah satu dari banyak bakteri yang mengkolonisasi lingkungan udara dan berperan dalam ekosistem mikroba. Yang ketiga, dapat menyebabkan infeksi pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, meskipun ini jarang terjadi. Yang ketiga, ada Pseudomonas syringae, merupakan spora dan sel-sel bakteri yang dapat tersebar melalui angin dan ditemukan di atmosfer hingga ketinggian sekitar 10 km. Strukturnya yang pertama, memiliki flagella di salah satu ujung sel yang memungkinkan bakteri ini bergerak. Yang kedua, memiliki dinding sel yang tipis dan lapisan peptidobligan yang lebih sedikit dibandingkan bakteri gram positif. Yang ketiga, memiliki pigmen fluorescen. Ciri-cirinya yang pertama, berbentuk batang, cloud shape. Yang kedua, termasuk gram negatif. Yang ketiga, metabolisme aerobik, itu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhan. Yang keempat, ukurannya itu panjang rata-rata sekitar 1,25 mikrometer, ketebalannya antara 0,5 hingga 0,8 mikrometer. Peranannya menghasilkan protein nukleasi S yang dapat menyebabkan air membeku pada suhu yang lebih tinggi dari biasanya, yang berperan dalam pembentukan awan dan presipitasi. Yang kelima, ada habitat di tubuh manusia. Mikroorganisme pada manusia adalah makhluk hidup berukuran kecil yang tak kasat mata yang tinggal dengan kita. Mikroorganisme yang ada di sekitar kita dapat berupa bakteri, jamur, ataupun kamir. Seperti makhluk hidup lainnya, terdapat mikroorganisme yang bermanfaat dan mikroorganisme yang tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, ada bakteri Escherichia coli atau E. coli adalah bakteri gram negatif yang termasuk dalam famili Enterobacteria yang ada di dalam tubuh manusia. Strukturnya yang pertama, dikelilingi oleh membran sel yang terdiri dari sitoplasma yang mengandung nukleoprotein. Kedua, dinding sel yang berlapis kapsul menutupi membran E. coli. Tiga, memiliki flagella dan pili yang menjalur dari permukaan. Ciri-cirinya yang pertama, bakteri gram negatif. Kedua, berbentuk batang kecil.
ketiga tidak berspora, 4 tersusun tunggal atau berpasangan pendek, 5 memiliki ukuran 2,4 mikro, 0,4 hingga 0,7 mikro. Peranan 1. Bakteri ini membantu memecah senyawa kompleks dan melepaskan nutrisi yang tidak dapat diakses oleh tubuh. Kedua, berperan dalam produksi vitamin K melalui pembusukan makanan. Ketiga, E. coli juga dapat merusak sel-sel pembuluh kecil yang melapisi usus sehingga mengakibatkan diare berdarah. Bakteri kedua ada Lactobacillus acidophilus. Lactobacillus acidophilus adalah probiotik atau bakteri baik yang secara normal hidup di usus atau saluran pencernaan. Untuk strukturnya, pertama ada dinding sel, kedua membran sitoplasma, ketiga nukleoid, 4 ribosom, 5 pili, 6 flagela. Ciri-cirinya, 1. Bakteri gram positif, 2. Berbentuk batang, 3. katalase negatif, 4. Tidak membentuk spora, 5. Mampu bertahan pada pH asam di bawah pH 4. 6. Dapat menghasilkan senyawa antibakteri yaitu bakteriosin. Peranan yang pertama, untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh manusia. Kedua, mampu membantu menurunkan kolesterol jahat atau mengatasi bakteri pada vagina yang bisa menyebabkan keputihan. Yang ketiga, membantu mencegah dan mengurangi diare yang berhubungan dengan berbagai penyakit. Untuk bakteri ketiga, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus adalah salah satu bakteri patogen penting yang berkaitan dengan virulensi toksin, invasif, dan ketahanan terhadap antibiotik. Untuk strukturnya, yang pertama ada dinding sel, kedua membran sel, ketiga ribosom, 4 bahan genetik. Ciri-cirinya, 1. Bakteri gram positif, 2. Tidak bergerak, 3. Berdiameter 0,8 sampai 1,2 mikro, keempat tidak membentuk spora, kelima tidak mempunyai flagela, 6. Tersusun dalam kelompok seperti anggur yang tidak teratur. Peranannya, yang pertama, mencegah peradangan autoimun pada sistem saraf pusat. Kedua, berperan dalam proses kolonisasi bakteri pada permukaan sel jaringan inang dan mampu menyebabkan infeksi berbagai jaringan tubuh. Kesimpulan yang diambil adalah mikroorganisme air merupakan habitat atau tempat hidupnya makhluk terkecil. Bahkan untuk melihat bentuk serta keindahannya, kita butuh alat bantu menggunakan mikroskop. Bakteri adalah mikroorganisme yang paling dominan di dalam tanah dan berperan penting dalam siklus nutrisi. Mikroorganisme di udara bersifat sementara dan beragam. Udara bukanlah suatu medium tempat mikroorganisme tumbuh, tetapi udara merupakan media pembawa partikulat, debu, dan tetesan cairan yang menjadi sumber hidup. Bakteri merupakan salah satu mikroba. Mikroorganisme pada manusia adalah makhluk hidup berukuran kecil yang tak kasat mata yang tinggal dengan kita. Mikroorganisme yang ada di sekitar kita dapat berupa bakteri, jamur, ataupun kamir. Seperti makhluk hidup lainnya, terdapat mikroorganisme yang bermanfaat dan mikroorganisme yang tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.